Nah, sesi kedua mengenai internet. Ini saya ambil dari Mozilla, yang membuat browser itu dia bikin eh, sebuah penjelasan mengenai internet dan web. Tadi kita mengenai komputer sudah sedikit pengantar. Komputer alat untuk melakukan berbagai macam keputusan, gitu kan, yang di poweri atau ditenagai oleh listrik. Ada inputnya, diproses oleh prosesor, yang mana dia mengakses data, gitu. Kalau di HP, input itu dalam bentuk layar sentuh. Prosesor itu ada yang dia orang RAM, terus prosesor Snapdragon dan sebagainya, itu tuh prosesor. Sedangkan backupnya, datanya adalah data yang ada di HP kita, gitu. Data aplikasi, data gambar, data foto, data tulisan, dan lain-lain. Lalu dikeluarkan dalam bentuk output, dalam bentuk tampilan yang ada di layar kita. Oke. Sekarang komputer itu saling terhubung. Ini sebenarnya mirip juga dengan HP, tapi komputer merupakan teori dasarnya. Jadi komputer tadi itu yang bisa melakukan berbagai macam tindakan itu saling terhubung. Ada sebuah jaringan sederhana namanya, gitu kan? A dan B langsung terhubung pakai kabel, gitu. Ada juga komputernya dalam satu ruangan ada banyak, gitu kan? Ada sampai 10. Untuk terhubung dengan kan repot tapi ya, karena ketika 10 komputer, maka dia butuh, setiap komputer butuh lubang kabel 9 buting untuk terhubung ke 10 komputer lainnya. Dan total ada 45 kabel. Tuh. Hitung aja itu, bujur gak 45? Kalau 10 komputer, bagaimana dengan komputer yang ada di seluruh dunia, jutaan komputer? Maka tentu ini membutuhkan penyederhanaan, gitu kan? Maka ada yang namanya router, gitu. Router sistem. Jadi router inilah yang di tengah, yang menghubungkan semua komputer yang 10 buting ini. Jadi ketika B mau ke G, cukup menghubungi ke sini, maka dia akan ke tengah ini akan menghubungkan ke G, ke F, ke E, dan lain-lain. Karena perlu komputer pakai 10 kabel, gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus ini kan satu jaringan. Gimana di dalam satu rumah ada 10 komputer yang dihubungkan dengan ini? Bagaimana cara kita berhubung dengan rumah sebelah, tetangga di rumah kita, atau di kantor di ruangan sebelah kita? Maka pakai jaringan dalam jaringan, gitu. Jaringan sebelah kanan, sebelah kiri terhubung lagi dengan jaringan sebelah kanan, gitu. Jadi butuh dua penghubung atau router. Nanti kalau jaringan makin banyak seperti ini, router adalah untuk menghubungkan semua itu. Tetap saja setiap komputer membutuhkan hanya satu kabel saja yang terhubung ke router. Router ini berhubung ke router induk yang berhubungan dengan router-router cabang lainnya. Oke, ini dalam satu kantor ya, ruangan A, ruangan B, ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Bagaimana kalau mau berhubungan dengan gedung sebelah atau gedung yang ada di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru? Maka perlu sebuah penghubung. Itu. Yang namanya modem, gitu. Cara untuk modem ini adalah dengan supaya terhubung, maka dia butuh jaringan umum yang namanya Internet Service Provider, ISP. Kalau di HP mungkin kayak Indosat, kayak Telkomsel atau IndiHome. Nah, ini adalah yang menyediakan lintasan ini agar semua orang yang ada di jaringan ini saling terhubung satu sama lain. Berbeda gedung, beda kota, beda negara. Jadi tugasnya IndiHome, terus Indosat, Telkomsel, dan lain-lain itu menyediakan ini. Bisa kelihatan ya di mouse ya, gitu. Agar kita berhubung dengan orang di tempat lain. Karena ini dia menyediakan itu butuh tenaga, butuh uang, butuh bikin jaringan kabel, butuh menara dan lain. Maka biaya itu dikompensasi dengan bayaran kuota dan pulsa yang kita bayar setiap bulan atau saat pulsa itu habis. Nanti bagaimana cara kita terhubung dengan komputer B di sini dengan komputer B yang di sini? Maka kita mengetik sebuah alamat seperti ini, 192.168.2.0. Ini kan kita menghafalnya ngalih, gitu kan? Maka supaya mempermudah diberi nama seperti google.com, facebook.com, bola.com, dan lain-lain, gitu.
Sebenarnya kalau google.com itu isinya adalah ini 173.194.121.32. Jadi kode angka inilah yang diterjemahkan dalam sebuah tulisan agar mempermudah google.com dan lain-lain. Nah, terus Google tuh kerjaannya apa? Google adalah ketika kita terhubung ke Google, maka Google ini sudah punya indeks kayak daftar alamat. Mau mencari masalah ekonomi syariah, dia mencari ke seluruh dunia, gitu kan? Seluruh jaringan komputer yang ada di sini, ABCDE yang ada sampai berjuta-juta cabang itu, dia mencari gitu, mencari alamatnya aja. Datanya tetap ada di komputer itu. Seperti ini kira-kira. Ini dia. Ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi. Kita web user, ISP itu yang menyediakan datanya, baru internet nih dunia yang saling terhubung antar komputer-komputer tadi. Ketika kita membuka WhatsApp, berarti kita adalah memasuki internet dengan perantara ISP, Telkomsel, IndiHome dan lain-lain untuk mengakses servernya. Si server itu tempat penyimpanan ya, memorinya ampun si WhatsApp. Jadi hati-hati kalau kalian berbicara, maka mungkin pernah ada kasus kayak misalnya bisa dilacak nih kejahatan melalui riwayat chatting, riwayat video call dan lain-lain. Bahkan mungkin kalau ada kisah artis terlibat video porno itu kan sebenarnya bisa jadi kayak gitu. Ketika dia mengupload video disimpan di Google Drive misalnya. Google Drive-nya yang kan ini Google Drive di sini. Itu yang ditembus oleh orang asing dari luar untuk menembus data kita yang disimpan di internet. Jadi data kita itu semua di internet. Ketika kita memasukkan user ID, username Google, itu data kita disimpan di Google, password kita disimpan di situ, foto-foto kita disimpan di situ, riwayat pencarian kita disimpan di situ. Jadi hati-hati dalam berinternet karena ketika kita masuk ke internet, maka seperti hutan rimba, semuanya bisa saling membahayakan, bisa saling menguntungkan juga gitu. Contohnya, tapi memang para penyedia jasa internet mereka mengatasi masalah keamanan ini dengan sebaik-baiknya supaya para pengguna jasa mereka merasa aman. Contohnya kayak WhatsApp, ini saya ambil dari WhatsApp. Ketika kita mengetik data ke WhatsApp, misalnya dari si A si B, dari dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen, mahasiswa mengirim ke dosen, B itu dosen gitu kan. Data itu mampir dulu di WhatsApp server, habis dikirim ke dosen membalas ke sini dulu, baru ke user, ke mahasiswa. Untuk mengamankan itu, maka WhatsApp yang bikin namanya public key encrypt message. Jadi pesan kita itu diacak sehingga kemampuan cara orang untuk menghack atau mencuri data itu bisa lebih kecil. Jadi ketika kita mahasiswa mengirim ke dosen kan lewat jalan sini, di tengah jalan ketika mahasiswa mengirim ke dosen di bawah, itu dia kan melewati jalan kan gitu. Nah, tengah jalan inilah mungkin bisa dirampok, maksudnya data kita diambil orang. Kejadian pembobolan kartu kredit, pembobolan tabungan melalui data internet juga seperti ini. Jika muncul kekhawatiran ketika ada iktp, itu data kita akan dicuri. Nah, itu maka tugas pemerintah agar melindungi data masyarakat itu bisa agar tidak diakses orang sembarangan. Mungkin ada beberapa kalian yang pernah mendengar kemarin kasus misalnya Habib Rizik gitu kan, ada chat yang kurang layak. Nah, itu sebenarnya bisa dicek di WhatsApp server, minta aja ke WhatsApp. Teman, memang ada beberapa syarat. WhatsApp kada sembarangan mengasihkan data pelanggannya gitu. Jadi tengah jalan inilah WhatsApp memberikan pengamanan agar data kita itu aman dari pindah ke sini, tidak dicuri orang tengah jalan. Begitu pula server WhatsApp atau hard disknya WhatsApp, supaya lebih mudah, supaya lebih aman, maka dia juga punya sistem pengamanan tersendiri. Oke, terima kasih. Itu mungkin ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup. Wassalamualaikum.